Oh, like I'm unstuck, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got locked in my room 'cause you're gonna sing the words wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Yanti, dan rekan sekelompok saya, Junita Mawartina dan Heti Sarlini. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan video pembahasan mengenai pendekatan gender dan pendekatan teknokratis dalam perencanaan program dan proyek, serta bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah gender dalam manajemen kebijakan publik dan bertujuan memberikan pemahaman yang terstruktur dan akademik. Selamat menyaksikan, semoga materi yang kami sampaikan sangat bermanfaat. Dalam proses pembangunan, sebuah rencana program proyek harus dilakukan secara sistematis dan mempertimbangkan seluruh kepentingan kelompok masyarakat. Dalam proses perencanaan, kita sering dihadapkan dengan pertanyaan, apakah kebijakan yang dibuat sudah adil dan mempertimbangkan kebutuhan semua orang? Dan apakah keputusan itu berdasarkan dari data yang benar atau hanya sebagai asumsi semata? Nah, disinilah peran pendekatan gender dan pendekatan teknokratis sangat penting untuk dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan gender. Pendekatan gender adalah upaya untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dari suatu program atau proyek. Analisis gender dilakukan untuk memastikan bahwa yang paling terdampak, siapa yang paling tertinggal, dan bagaimana kebijakan dapat disusun agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Nah, pendekatan ini bertujuan agar program yang dilakukan tidak bias, tidak merugikan satu pihak saja, dan benar-benar memberikan manfaat yang adil. Terus selanjutnya yaitu ada pendekatan teknokratis. Nah, sedangkan pendekatan teknokratis ini adalah metode penyusunan program berdasarkan pada data, analisis ilmiah, kajian akademik, dan perhitungan rasional. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak hanya mengikuti asumsi atau pendapat semata, tetapi benar-benar berbasis bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi tanpa melalui kajian teknik, statistik, dan hingga analisis kebutuhan. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, apa sih perbedaan dua pendekatan itu? Jika dilihat lebih dekat, pendekatan gender dan teknokratis sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. Pendekatan gender lebih menyoroti kelompok sasaran, yaitu siapa yang akan menerima manfaat dan apakah seluruh kelompok sudah diperhatikan secara adil. Pendekatan ini berlandaskan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Sementara itu, pendekatan teknokratis lebih menekankan pada metode penyusunan kebijakan, yaitu bagaimana program disusun secara sistematis dan berbasis data. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi. Perbedaan gender memastikan bahwa kebijakan tidak diskriminatif dan merata. Sedangkan pendekatan teknokratis memastikan kebijakan tersebut efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika dua pendekatan ini digabungkan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif, adil dari segi sosial dan kuat dari segi sistematis. Pada tahap perencanaan program dan layanan birokrasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dan juga kelompok sasaran. Hal ini penting karena menentukan arah perbaikan layanan yang benar-benar menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pelayanan birokrasi, terdapat beberapa persoalan utama yang sering ditemukan. Yang pertama, jam layanan yang tidak fleksibel. Sebagai masyarakat yang bekerja, cenderung kesulitan mengakses layanan karena harus menyesuaikan dengan waktu kerja kantor. Yang kedua, ada perempuan
yang sering menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses layanan karena tanggung jawab domestik dalam membawa rumah dan juga anak. Mereka membutuhkan layanan yang lebih inklusif dan mudah untuk dijangkau. Selain itu, masih banyak layanan publik yang belum ramah bagi lansia dan juga penyandang disabilitas. Akses fisik yang terbatas, kurangnya fasilitas, pendukung, dan minimnya pendampingan yang menjadi hambatan besar bagi kelompok rentan ini. Permasalahan berikutnya adalah sistem data yang belum terintegrasi antar layanan sehingga peluang kali mengisi data sama di berbagai tempat. Oleh karena itu, memahami permasalahan ini secara komprehensif menjadi langkah awal untuk merancang layanan birokrasi yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak pada seluruh kelompok masyarakat. Bagaimana pendekatan gender diterapkan? Pendekatan gender dilakukan melalui analisis bertahap. Yang pertama, kelompok mana yang paling banyak mengakses layanan. Yang kedua, kelompok mana yang mengalami hambatan. Dan yang ketiga, faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi akses masyarakat. Nah, contoh hasil analisis gender secara umum yaitu adalah perempuan sering membawa anak saat mengurus layanan, jadi membutuhkan ruang ramah anak. Yang kedua, pekerja laki-laki pulang pada sore hari dan mereka memerlukan jam layanan yang lebih panjang. Dan yang ketiga, penyandang disabilitas kesulitan dengan fasilitas fisik, jadi mereka memerlukan jalur aksesibilitas. Nah, bagaimana pendekatan teknokratis diterapkan? Pendekatan teknokratis meliputi yang pertama, mengumpulkan data kunjungan layanan dan jam sibuk. Yang kedua, menghitung beban kerja pegawai. Yang ketiga, mengkaji kelayakan penambahan jam layanan berdasarkan biaya operasional. Yang keempat, mengimplementasikan sistem antrian digital untuk efisiensi. Dan yang kelima, menentukan indikator kinerja seperti waktu pelayanan, rata-rata, dan tingkat kepuasan masyarakat. Nah, dengan data ini, kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat dievaluasi secara berkala. Selanjutnya ada rekomendasi program. Hasil penggabungan kedua pendekatan ini akan menghasilkan rekomendasi program. Yang pertama ada penyesuaian jam layanan agar lebih fleksibel. Sangat penting karena analisis gender menunjukkan bahwa banyak perempuan kesulitan mengakses layanan pada jam kerja akibat tanggung jawab domestik. Sementara pekerja laki-laki baru memiliki waktu pada sore hari. Dengan dukungan pendekatan teknokratis seperti analisis beban kerja, pola kunjungan, dan biaya operasional, kebijakan penambahan atau penyesuaian jam layanan dapat dirumuskan secara efektif. Yang kedua, loket prioritas untuk kelompok lansia, disabilitas, dan ibu hamil. Penyediaan loket prioritas bagi lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil menjadi solusi untuk mengatasi hambatan fisik atau keterbatasan mobilitas yang teridentifikasi dalam analisis gender. Sementara penentuan kapasitas loket didasarkan pada data kunjungan dan kebutuhan layanan. Yang ketiga, ruang tunggu ramah anak bagi perempuan yang membawa balita. Penyediaan ruang tunggu ramah anak yang muncul karena banyak perempuan yang membawa balita saat mengurus administrasi. Fasilitas ini dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus mempercepat proses layanan karena mengurangi gangguan selama menunggu. Dan yang keempat, digitalisasi layanan berbasis aplikasi. Kemudian yang terakhir, integrasi data lintas instansi. Kita dapat melihat bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan publik yang berkualitas. Pendekatan gender memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memperhatikan keadilan sosial dan tidak meninggalkan kelompok manapun. Sedangkan pendekatan teknokratis memastikan kebijakan tersebut disusun secara ilmiah, objektif, dan berbasis bukti. Jika keduanya digunakan secara bersamaan, maka hasilnya adalah kebijakan yang lebih efektif, adil, dan relevan bagi masyarakat. Demikian video mengenai pendekatan gender dan teknokratis dalam perencanaan program dan proyek. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan publik dapat dirancang sebagai adil dan berbasis bukti. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.